Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada koordinasi sebelumnya dan untuk pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita lakukan pada rapat koordinasi sebelumnya. Untuk melanjutkan kegiatan yang akan kita lakukan, mungkin setiap tim bisa melaporkan apa-apa saja yang sudah dikerjakan dan apa kendalanya. Mungkin dari tim Kemenkes. Baik, dari pihak Kemenkes, kami telah menyalurkan sebagian besar makanan tambahan ke wilayah Ambara dan Saliwa. Namun, distribusi ke Karawang masih menghadapi kendala akibat akses jalan yang rusak. Kami juga telah memulai menggerakkan tenaga kesehatan untuk membuka posko gizi darurat di setiap lokasi pengungsian, tetapi kapasitas kami masih terbatas. Oleh karena itu, kami membutuhkan data tambahan termasuk jumlah ibu hamil dan balita di pengungsian agar distribusian makanan tambahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, itu saja, Pak Koordinator. Baik, terima kasih untuk mengenai data yang dibutuhkan dari Kemenkes. Kami akan memprioritaskan. Selanjutnya saya ingin per- persilakan kepada Persagi. Baik, sebelumnya terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Koordinator atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, adapun yang telah dilakukan oleh tim Persagi, yaitu kami telah mengirimkan, memobilisasikan konselor mengenai ASI ke setiap pengungsian. Namun jumlahnya terbatas karena sebagian tim konselor juga terdampak. Ada 5 tenaga pendamping untuk tata laksana gizi buruk di puskesmas, dan kami memerlukan arahan lokasi prioritas. Sekian Pak Koordinator, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Persagi. Kemudian untuk aksi cepat tanggap. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Koordinator. Jadi kami dari tim Aksi Cepat Tanggap telah menyalurkan bantuan pada wilayah yang terdampak berupa bantuan darurat seperti biskuit bergizi dan paket bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan suplemen gizi untuk ibu hamil dan lansia. Selain itu, kami juga telah menyalurkan peralatan kebersihan dan tenda pengungsi. Tetapi kami melihat perlunya air bersih yang harus diprioritaskan dalam penyaluran ini, terutama di daerah Ambara, karena di daerah ini sangat banyak korban kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan lansia. Sekian penyampaiannya, Bapak. Saya kembalikan ke koordinator. Baik, terima kasih. Kemudian untuk dompet bencana. Baik, terima kasih Bapak Koordinator. Kami dari pihak Dompet Bencana telah menyalurkan berupa bubur dan susu formula. Maaf, saya ulangi. Kami dari Dompet Bencana telah menyalurkan berupa bubur dan susu formula pada Kabupaten Saliwang, Ambara, dan Rawang. Sasaran penerima yaitu anak usia 0 sampai 23 bulan dan anak 24 sampai 59 bulan. Namun beberapa bantuan belum semua tersalurkan karena akses jalan yang rusak dan sulit dilewati. Maka dari itu kami masih membutuhkan beberapa data tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk dari tim mahasiswa dari Universitas Sanubarijaya. Baik, atas kesempatannya Bapak Koordinator. Nah, kami dari tim mahasiswa sudah menyiapkan tim relawan yang sudah membantu survei cepat di pengungsian nanti. Dan kami juga sudah memiliki stok nantinya untuk stok makanan bayi dan perlengkapannya yang sudah siap juga disalurkan. Nah, kami hanya membutuhkan arahan lokasi prioritas di daerah Rawang agar distribusinya bisa berjalan dengan efisien. Baik, terima kasih. Oke, kemudian kita
akan melangkah ke agenda selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kita berada pada hari ketiga pasca kejadian gempa 7,2 skala Richter di Provinsi Sanubari yang berdampak terhadap tiga kabupaten. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada tim mahasiswa untuk memaparkan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Kami dari tim mahasiswa akan menyampaikan analisis terkini mengenai pasca bencana gempa bumi yang telah terjadi di Provinsi Sanubari. Sebelumnya, saya telah membagikan atau mengirimkan hasil lembar hasil RHA yang telah dilakukan oleh tim kaji cepat. Nah, kami juga telah membagikan lembar kasus atau update terkini dari kejadian gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sanubari. Nah, adapun update mengenai gempa bumi di Provinsi Sanubari yaitu sebagai tim gerak cepat gizi atau subscriber gizi yang ditugaskan untuk membantu penanggung jawab lainnya dalam menangani respon gizi khususnya. Kemudian tim reaksi cepat juga dan tim subcluster kesehatan di Provinsi Sanubari ini telah melakukan kaji cepat termasuk RH sesuai dengan lembar yang sudah saya bagikan. Yang mana rangkuman hasil RH tersebut ada di lembar yang saya bagikan. Silahkan teman-teman bisa lihat dan membacanya. Nah, kemudian saat ini klaster perlindungan dan pengungsian atau Dinas Sosial sedang merencanakan kajian multisektor, yaitu pendataan dan kajian pengungsian terpadu. Mungkin itu saja singkat update news mengenai pasca bencana yang terjadi di Provinsi Sanubari. Baik, terima kasih. Kemudian kita akan melihat peta sasaran yang terjadi pada Provinsi Sanubari. Mungkin bisa ditampilkan untuk peta sasaran dan untuk peta sasarannya akan dijelaskan oleh Ibu Mona Lisa. Baik, peta sasarannya itu yang pertama terbagi tiga. Yang pertama itu Kabupaten Ambara. Jumlah lansianya 1.441 jiwa, ibu hamil 7.684 jiwa, ibu nifas 33 jiwa, bayi 0 sampai 6 bulan 720 jiwa, bayi 6 sampai 11 bulan 1.100 jiwa, anak 12 sampai 23 bulan 800 jiwa, anak 24 sampai 59 bulan 900 jiwa, remaja putri 545 jiwa, penyandang disabilitas 12 jiwa, penderita penyakit kronis 21 jiwa. Dan yang kedua dari Kabupaten Rawang. Yang pertama itu lansia sebanyak 576 jiwa, ibu hamil 3.074 jiwa, ibu nifas 16 jiwa, bayi 0 sampai 6 bulan 288 jiwa, bayi 6 sampai 11 bulan 750 jiwa, anak 12 sampai 23 bulan 655 jiwa, anak 24 sampai 59 bulan 375 jiwa, remaja putri 112 jiwa, penyandang disabilitas 6 jiwa, penderita penyakit kronis 17 jiwa. Dan yang ketiga dari Kabupaten Saliwang, lansia 864 jiwa, ibu hamil 4.610 jiwa, ibu nifas 21 jiwa, bayi 0 sampai 5 bulan 432 jiwa, bayi 6 sampai 11 bulan 800 jiwa, anak 12 sampai 23 bulan 550 jiwa, anak 24 sampai 59 bulan 442 jiwa, remaja putri 233 jiwa, penyandang disabilitas 9 jiwa, penderita penyakit kronis 13 jiwa. Baik, saya kembalikan ke Bapak Koordinator. Baik, terima kasih. Setelah kita ketahui untuk peta sasarannya, sekarang kita akan mendengarkan dari analisis situasi dari pihak Kemenkes. Baik, analisis situasi pasca bencana berdasarkan hasil RHA. Gempa mengakibatkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Ribuan keluarga kehilangan rumah, kehilangan akses terhadap layanan, dan mencari perlindungan di daerah yang lebih aman. Diperkirakan 1,5 juta jiwa terkena dampak, termasuk 7.800 balita dan lebih dari 2.000 orang saat ini tinggal di kamp-kamp pengungsian dan sebagian besar di pemukiman informal mendadak.
Nomor 1, dampak fisik, kerusakan infrastruktur. Gempa merusak 50% fasilitas kesehatan dan banyak bangunan tempat tinggal, mengakibatkan ribuan keluarga kehilangan rumah dan akses terhadap layanan dasar. Kerusakan tempat tinggal. Sebagian besar pengungsi berada di pemukiman informal atau kamp pengungsian yang seringkali tidak memadai. Gangguan pada layanan publik. Banyak fasilitas penting seperti MCK, air bersih, dan penerangan tidak tersedia atau rusak, memperburuk kondisi hidup para pengungsi. 2. Dampak sosial. Pengungsian massal. Diperkirakan 80.000 orang meninggalkan wilayah terdampak, menciptakan tantangan dalam penanganan pengungsian di daerah baru. Kesehatan masyarakat, peningkatan penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan resiko penyakit menular atau termasuk malaria, mencerminkan buruknya kondisi sanitasi dan kurangnya layanan kesehatan. 3. Dampak psikologis, trauma dan ketakutan. Penduduk hidup dalam ketakutan akibat gempa susulan yang sering terjadi, memperparah kondisi psikologis dan sosial mereka. Kehilangan rasa aman, hidup di ruang sempit dan tenda darurat, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap berbagai ancaman keamanan. Bagian 4, kebutuhan prioritas, air dan sanitasi. Ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah penyebaran penyakit. 3. Kesehatan dan gizi. Pelayanan kesehatan perlu dipulihkan secepat mungkin untuk menangani penyakit yang muncul dan gizi, perlindungan dan tempat tinggal. Tempat berlindung yang layak dan aman menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi pengungsi dari risiko cuaca dan ancaman lainnya. Pemulihan infrastruktur, perbaikan fasilitas kesehatan, transportasi, dan layanan publik lainnya diperlukan untuk memulihkan kondisi kehidupan. 5. Masalah dan risiko kesehatan. Krisis sanitasi meningkatkan risiko penyakit menular yang dapat memicu wabah di kamp pengungsian. Keamanan, kurangnya penerangan dan privasi di pusat pengungsian meningkatkan risiko keamanan bagi pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak. Ekonomi, kehilangan mata pencarian membuat masyarakat semakin sulit untuk pulih secara mandiri. Baik, itu saja saya serahkan kepada Bapak Koordinator Gizi. Baik, terima kasih dari pihak Kemenkes. Nah, untuk dari tim-tim lain mungkin ada pertanyaan atau masukan yang telah dari pihak Kemenkes paparkan. Baik, Pak Koordinator, sebelumnya saya dari tim Persagi ingin memberikan sebuah masukan pertanyaan untuk klaster perlindungan dan pengungsian atau dinas sosial yang sedang merencanakan kajian multisektor atau pendataan dan kajian pengungsian terpadu. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait tentang kondisi gizi pengungsi. Pertanyaan pertama yang terkait tentang kondisi gizi pengungsi, apakah bagaimana status gizi para pengungsi di sana? Misalnya apakah ada yang kekurangan gizi atau gizi lebih, ataukah status gizinya baik-baik saja? Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu apakah ada indikasi peningkatan prevalensi kekurangan gizi pada kelompok yang rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Terus pertanyaan yang kedua yaitu mengenai akses dan ketersediaan pangan. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi akses terhadap pangan bergizi di tempat pengungsian? Terus yang kedua, apakah kebutuhan pangan para pengungsi telah tercukupi dengan kualitas yang baik dan apa saja jenis makanan yang paling banyak tersedia dan bagaimana kandungan gizi di dalamnya? Terus yang ketiga yaitu pertanyaan mengenai kesehatan masyarakat dan gizi yang terdapat di tempat pengungsian. Yang pertama yaitu apakah terdapat kasus penyakit terkait kekurangan gizi seperti diare, infeksi saluran pencernaan, atau penyakit metabolik lainnya. Terus yang kedua yaitu bagaimana upaya
distribusi suplemen gizi, misalnya vitamin A, tablet zat besi, dan suplemen lainnya di lokasi pengungsian. Terus pertanyaan yang keempat mengenai pendidikan gizi dan sosialisasi. Apakah di sana di tempat pengungsian, apakah korban yang terdampak bencana ini mendapatkan informasi yang cukup tentang pola makan sehat di pengungsian seperti edukasi atau penyuluhan? Terus bagaimana dampak dari kampanye dari edukasi tersebut? Terus yang kelima yaitu pertanyaan mengenai dampak gizi terhadap kelompok rentan. Yang pertanyaan pertama itu apakah ibu hamil dan menyusui mendapatkan perhatian khusus terkait asupan gizi di pengungsian, begitupun juga dengan balita. Terus pertanyaan yang keenam yaitu mengenai koordinator antar sektor dalam penanganan gizi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sektor kesehatan, sektor pangan, dan pendidikan berkoordinasi dalam penanganan masalah gizi di pengungsian? Apakah ada pengawasan gizi yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai sektor di tempat pengungsian atau tidak ada? Terus yang terakhir itu tentang pemantauan dan evaluasi. Pertanyaannya itu bagaimana sistem pemantauan status gizi pengungsi, status gizi korban yang terdampak bencana dilakukan dan bagaimana hasilnya untuk meningkatkan intervensi. Terus yang kedua yaitu apakah ada evaluasi rutin mengenai keberhasilan program perbaikan gizi bagi pengungsi dan dampaknya terhadap kesehatan mereka. Dan yang terakhir yaitu apa indikator gizi yang digunakan untuk menilai efektivitas intervensi yang diberikan kepada pengungsi, kepada korban yang terdampak bencana. Mungkin sekian saran masukan pertanyaan untuk klaster dinas sosial koordinator. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak Persagi. Kemudian dari pertanyaan dari pihak Persagi itu kami akan melakukan survei cepat gizi, dan dimanapun untuk survei cepat gizi itu akan dipaparkan oleh aksi cepat tanggap untuk rencana pada survei cepat. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Koordinator. Jadi, adapun rencana survei cepat gizi pada gempa di Provinsi Sanubari yaitu dengan menilai dampak bencana terhadap status gizi masyarakat yang terdampak, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Dan survei ini juga mengidentifikasi kebutuhan pangan dan intervensi gizi yang diperlukan pada wilayah yang terdampak langsung, termasuk desa-desa dan daerah pengungsian. Eh, Survei ini menggunakan metode survei cepat gizi mencakup pengukuran antropometri, wawancara mengenai pola konsumsi makanan, serta penilaian kondisi sanitasi di daerah terdampak. Kemudian data yang dikumpulkan akan digunakan untuk mengidentifikasi prevalensi masalah gizi seperti stunting dan wasting, serta kebutuhan intervensi gizi pada pangan. Kemudian pelaksanaan survei ini melibatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan lembaga kemanusiaan, dan hasilnya akan menjadi dasar untuk kebijakan gizi serta distribusi bantuan pangan yang tepat sasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Em, Semoga untuk kita melakukannya survei cepat gizi ini, kita dapat mengetahui secara cepat bahwa terdapat beberapa masalah gizi yang kita akan prioritaskan dan dapat kita tangani lebih cepat. Terima kasih untuk para tim Persagi, Aksi Cepat Tanggap, tim mahasiswa Universitas Sanubarijaya, tim Dompet Bencana, dan dari pihak Kemenkes. Terima kasih untuk rapat hari ini. Saya harapkan dari tim-tim selalu mengkoordinasikan kendala yang dihadapi, dan saya tutup untuk rapat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.